Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5, welcome back to channel Guru Merdeka. Kali ini masih akan membahas IPS kelas 5 semester 2 ya, untuk kurikulum Merdeka dengan topik C. Setelah kemarin kita sudah belajar alat sistem pernafasan, kemudian sistem pencernaan, kali ini kita akan bahas topik C dengan judul bagaimana aku tumbuh besar. Kira-kira kalian pernah nggak sih berpikir, bagaimana ya kita kok bisa tumbuh ya? Yang tadinya jadi dari anak bayi menjadi balita, kemudian sekarang sudah SD ya, kira-kira sudah usia 10-11 tahun misalkan. Bagaimana ya kok kita bisa tumbuh besar? Kira-kira apa ya? Oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita mari menjawab pertanyaan esensial di bawah ini ya. Apa yang menyebabkan aku tumbuh besar dan tinggi? Nah, yang jelas asupan makanan ya yang masuk ke tubuh kalian. Jadi, makanan yang sudah kita pelajari sebelumnya masuk melalui sistem pencernaan yang nanti akan menjadi energi, yang itulah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membangun sel-sel, memperbaharui sel-sel yang rusak menjadi sel-sel yang baru yang nanti akan menjadikan kita semakin tumbuh dan berkembang ya. Jadi asupan makanan sangat penting sekali, selain nanti banyak faktor lainnya yang mempengaruhi tumbuh kembang kalian. Apa sih pubertas dan bagaimana cara mengenalinya? Masa pubertas itu adalah masa remaja. Nah, remaja itu berarti nanti kalau kalian sudah mau usia SMP ya. Masa peralihan dari anak-anak, dari kalian SD menuju dewasa. Itu cara mengenalinya itu dari perubahan fisik ya, perubahan fisik kalian nih. Kalau yang perempuan nanti di dadanya semakin besar ya, pinggulnya semakin melebar dan menstruasi, itu artinya pubertas. Kalau yang laki-laki tumbuh jakun, dadanya semakin bidang, suaranya semakin berat ya. Sudah bukan seperti suara anak-anak lagi, itu namanya masa pubertas ya. Masa peralihan kalian dari anak-anak menuju dewasa. Apa sih yang perlu disiapkan untuk menghadapi pubertas? Yang jelas pengetahuan tentang pubertas. Maka pada bab ini kita akan membahas masa pertumbuhan, masa perkembangan, dan tidak lain yang merupakan masa pubertas ya. Jadi diperhatikan baik-baik. Oh ya, kalian bisa buka buku kalian ya di halaman 149 ya, IPS kelas 5. Halaman 149. Oke, kita lanjut ya. Lihat ini ada percakapan 3 orang anak ya. Aku senang sekali mempunyai adik bayi yang lucu. Dulu kita pasti juga lucu seperti adikmu ya. Iya benar sekali Banu. 7 tahun kemudian kita belajar di sekolah yang sama. Ya, semakin besar ya. Lalu bagaimana kita bertemu ya teman-teman? Nah, kita akan membahas pada bab ini ya. Oke. Langsung saja ke halaman ini. Tahap pertumbuhan pada manusia, halaman 151 ya. Ketika kita bertumbuh lebih tinggi, tubuh kita akan mengalami perubahan bentuk dan ciri fisik. Nah, ini yang penting ya, terjadi perubahan bentuk dan ciri fisik. Tentunya pertumbuhan ini dipengaruhi oleh banyak faktor ya, selain makanan ada banyak juga faktor lain. Hal inilah yang menyebabkan ada perbedaan tinggi, berat badan, dan cara berpikir. Jadi setiap makhluk hidup, manusia terutama, semuanya mengalami tumbuh, cuma nanti ada perbedaan pasti dari tinggi badan, berat badan, pola pikirnya, kedewasaannya. Itu karena banyak faktor. Yang jelas kalau semua manusia pasti tumbuh, cuma tumbuhnya seperti apa? Nah, itu yang nanti membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, ini dari gambarnya ya. Dari bayi kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan menjadi orang tua. Ya. Oke, lanjut. Pubertas ini ya, pubertas kalian bisa itu juga kalian tandai. Pubertas itu masa remaja, yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Itu namanya pubertas. Pertumbuhan dimulai dari masa embrio, janin, dan bayi. Setiap manusia memulai kehidupannya dari sebuah telur yang kecil ya, lebih kecil daripada itu jarum peniti, kepala peniti itu ya, udah pernah lihat ya. Kemudian telur berangsur-angsur akan berkembang menjadi bayi di dalam rahim. Jadi telur itu nanti akan berkembang di dalam rahim ya. Misalkan pada orang hamil selama 9 bulannya,
Teknisnya itu 40 minggu atau 9 bulan 2 minggu itu bayi dilahirkan. Bayi yang baru lahir biasanya menangis sangat keras ya, dan emang harus menangis ya. Kalau tidak menangis malah harus dibikin menangis. Hal ini karena dalam rahim bayi merasa hangat dan gelap. Ketika sudah berada di luar rahim, bayi merasakan lingkungan yang baru ya. Berarti paru-parunya beradaptasi tuh, yang tadinya di dalam perut bernafasnya di air ketuban. Nah, saat kita lahir ke dunia menghirup udara, nah di situ kan kaget lingkungan baru ya. Ketika sudah berada di luar rahim, bayi merasa lingkungan yang baru. Tetapi tangis bayi merupakan alat penanda pendeteksi bahwa mereka sudah mulai bisa bernafas sendiri menggunakan paru-parunya sendiri. Dan itu sehat ya. Oke, masa balita dari usia kurang dari 5 tahun ya, 0 sampai 5 tahun. Nah ini, masa ini perkembangan fisik pada balita itu sangat pesat ya, seperti mulai belajar tengkurap, merangkak, berjalan, kemudian berlari. Kemudian perkembangan komunikasi seperti bisa tertawa, berteriak, mengucapkan satu kata, dan mulai ya berbicara ya, bisa berkomunikasi dua arah dengan orang lain. Hingga akhirnya terjadi perkembangan seperti bisa memegang mainan, bertepuk tangan, belajar minum, dan makan sendiri. Pada usia ini biasanya sudah mulai PAUD ya, atau KB kelompok bermain. Sudah mulai berjalan. Nah, pada masa anak-anak ini mungkin kalian ya 6 sampai 10 tahun. Nah, pada ini rasa ingin tahu kita mulai besar. Biasanya cerewet ya, ingin tahu kenapa. Lah, kenapa seperti itu? Kenapa nggak boleh? Kenapa muncul pertanyaan seperti itu? Rasanya kita ingin mencoba mencari hal-hal yang baru ya. Tubuh kita pun menjadi lebih besar dibandingkan saat menjadi masa balita ya. Semakin kuat, begitu pula dengan otak kita ya. Pada usia ini kita sudah bisa membedakan nih mana hal yang baik dan buruk, dan benar dan salah, dan sudah bisa dikasih tahu ya. Nah, masa remaja ini 10 sampai 17 tahun, nah di masa-masa inilah yang terjadinya pubertas tadi ya. Pada masa ini, selain tubuh kita lebih tinggi, fisik kita pun mengalami perubahan ya. Pada umumnya ini, perempuan mengalami pada usia 11 sampai 14 tahun. Kelas 6 ya, mulai ya. Sedangkan laki-laki pada usia 12 sampai 15 tahun. Beberapa bagian tubuh kita akan menjadi lebih besar yang dikenal sebagai pubertas tadi ya. Nah, ini tak saya tulis. Di masa-masa ini terjadi peristiwa yang namanya pubertas, masa puber. Itu kan sering dengar ya. Apa sih masa puber itu? Yaitu masa-masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Di situ terjadi banyak perubahan secara psikis, kalian yang jadi sensitif, mudah menangis, begitulah ya. Kalau biasanya masa pubertas itu merasa insecure gitu kan, merasa tidak percaya diri, kayak gitu muncul di situ. Adapun perempuan berkembang menjadi wanita dan anak laki-laki berubah menjadi pria. Hal ini tentu berpengaruh pada cara berpikir dan tingkah laku ya. Biasanya pada usia-usia segitu sudah mulai mengenal tertarik lawan jenis ya. Nah, makanya di situ harus hati-hati, harus bimbingan orang tua harus lebih ketat juga ya. Pada masa remaja atau masa pubertas, ada perubahan fisik yang terjadi ya, yang dipengaruhi oleh hormon-hormon pada tubuh. Nah, ini penting juga ditandai ya, dipengaruhi oleh hormon-hormon pada tubuh ya. Perubahan fisik ini meliputi perubahan pada kelamin primer dan sekunder. Berikut ini ya contoh perubahannya pada laki-laki. Perhatikan. Pada masa puber seorang laki-laki dimulai dengan berfungsinya organ-organ reproduksi ya. Pada ini ditandai dengan peristiwa mimpi basah, yaitu keluarnya sperma dari tubuh. Sperma dihasilkan oleh testis. Nah, ini perubahan primernya ya, perubahan primernya. Kemudian sekundernya apa? Kelamin sekundernya itu dada menjadi lebih lebar dan bidang ya, suara membesar, semakin berat, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan setelah jakun membesar. Nah, ini ya perubahannya ya. Kemudian kalau pada perempuan bagaimana? Kalau pada perempuan dimulai dengan berfungsinya organ-organ reproduksi perempuan, yaitu ditandai dengan haid, menstruasi ya. Jadi kalau kalian belum menstruasi masih kelas 5 ya nggak apa-apa, mungkin nanti kelas 6 atau mungkin SMP kelas 1 nggak apa-apa. Ini antara rentang usia 11 sampai 14 tahun ya. Pada masa ini ya tadi menstruasi ya, yaitu keluarnya darah
dari alat kelamin perempuan akibat peluruhan ovum atau sel telur tadi ya bersama lapisan dinding rahim. Biasanya siklusnya selama 28 hari ya, makanya menstruasi itu biasanya sebulan sekali ya, normalnya ya tiap bulan. Selain mengalami menstruasi, pada saat memasuki masa pubertas juga muncul ciri-ciri yang lain nih, payudara dan pinggul membesar, tumbuh ya payudara kalian ya. Suara menjadi kecil dan lembut, serta tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. Oke. Masa dewasa 17 sampai 50 tahun. Pada masa dewasa ini biasanya cara berpikir kita semakin matang ya. Kita mulai mampu berpikir rasional, mampu bertindak dengan lebih bijak dan bijaksana. Pokoknya lebih dewasa ya. Masa manula 50 tahun ke atas ya. Oke, pada usia ini terjadi penurunan fungsi-fungsi organ tubuh ya, misalnya berkurangnya pendengaran, pikun ya, orang-orang pada pikun biasanya. Gerakan pun menjadi lambat karena persendian kaku dan tulang keropos atau dikenal sebagai osteoporosis. Tubuh terasa lebih cepat letih, capek, daya tahan tubuh berkurang ya, jadinya banyak sering muncul penyakit. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di masa muda akan muncul di masa tua biasanya seperti itu ya. Jadi kesehatan juga merupakan sebagai tabungan kita di masa tua. Kalau kita hidupnya sehat di masa muda, anak-anak, maka semakin tua itu kita mestinya akan lebih baik daripada yang tidak menjaga kesehatan di masa muda. Wanita akan mengalami menopause. Nah, itu sudah nggak menstruasi lagi ya, menopause itu. Tapi ini dinamai dengan berhentinya haid. Karena organ reproduksi tidak mampu menghasilkan ovum yang matang ya. Oke. Bijak dalam masa pubertas. Nah, ini penting juga ini ya, bijak dalam masa pubertas. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami pubertas? Tenang ya, kita akan belajar di sini. Pada saat kita mengalami masa pubertas, ada beberapa hal yang berubah ya, ada beberapa hal yang berubah pada diri kita. Boleh jadi di antara kita yang merasa tidak nyaman dengan perubahan yang tadi jelas, mesti kita merasa tidak nyaman ya, karena itu sesuatu hal yang baru yang kita alami gitu. Apalagi kalian yang masih anak-anak. Selain perubahan fisik, selama masa pubertas kita juga akan mengalami perubahan aspek emosi dan sosial seperti ini ya. Saat perubahan fisik payudara membesar khusus untuk perempuan ya, maka perubahan emosinya suasana hati mood yang mendadak ya, kalian jadi moody katanya kalau zaman anak sekarang bilangnya, nggak mood-moodan gitu ya, gampang marah, emosi. Perubahan sosial kalau kita tidak bisa mengendalikan diri mestinya lebih sering bertengkar ya, berbeda pendapat dengan teman, saudara, itu pasti. Jakun membesar khusus laki-laki biasanya memiliki perhatian yang lebih terhadap penampilan, sudah mulai memperhatikan penampilan karena ingin menarik lawan jenis, biasanya seperti itu ya, sudah tertarik dengan lawan jenis, ingin diterima oleh teman-teman sebayanya, merasa ingin diakui loh, aku loh ini loh, gue gitu ya. Tubuh menjadi lebih tinggi, sering memikirkan apa yang orang lain pikirkan. Biasanya kita kalau anak-anak kan masa bodoh, nggak urusan. Kalau sudah masa pubertas itu lebih sensitif. Omongan orang itu kadang terpikirkan gitu ya, jadi insecure, tidak percaya diri. Kalian tidak boleh harus begitu ya, kalian tetap harus percaya diri. Sudah biasanya sosial itu menginginkan kebebasan, sudah merasa besar, gede gitu ya, jadi bebas mengambil, padahal belum, itu harus masa-masa yang harus didampingi orang tua ya, tidak boleh mengambil keputusan sendiri, harus masih perlu konsultasi dengan orang tua atau orang terdekat kita. Suara terdengar lebih berat biasanya laki-laki ya, biasanya lebih mudah mengalami stres atau kesadaran yang lebih keresahan ya. Muncul jerawat, biasanya ingin mencoba hal-hal yang aktivitas yang baru. Mungkin kalau kalian ini muncul jerawat bisa diantisipasi, kalian mulai belilah sabun pencuci muka ya. Kalau mungkin dari anak-anak kalian nggak memperhatikan itu, karena ini masa pubertas dan pengaruh hormon, biasanya muncul jerawat. Kalau sebelum tidur, cucilah muka, atau kalian dari luar belilah pembersih muka, itu cuci muka yang sesuai dengan usia kalian, kan banyak tuh yang dijual di toko-toko terdekat. Tumbuh rambut halus di sekitar kemaluan dan alat kelaminnya, biasanya perubahan emosinya merasa ingin diperhatikan oleh orang lain, terutama oleh lawan jenisnya. Jika kalian mengalami
hal sebagian besar dari itu merupakan hal yang normal, tidak apa-apa, tidak perlu panik ya. Karena itu merupakan fase-fase masa-masa pubertas. Pubertas merupakan masa yang harus dilewati dan kalian memang harus melewati masa ini ya. Agar kita dapat menjadi manusia dewasa yang lebih siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang ya. Jadi perubahannya terjadi secara fisik, emosi, dan sosial. Oleh karena itu, dalam masa ini penting ya, kita harus dapat memilih teman untuk bergaul, mengatur waktu, belajar sesuai kebutuhan, dan lebih utamanya senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, baik yang muslim berarti kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa selalu berdoa, sholat ya, agar selalu dijaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Oke. Yang sudah kita pelajari ya dari bab ini ya, ini yang sudah kita pelajari. Yang pertama, pertumbuhan manusia dimulai dari masa embrio, janin, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Manula itu masa tua ya. Pada saat kita memasuki masa transisi atau pubertas dari anak-anak menjadi remaja dan dewasa atau yang disebut dengan pubertas, beberapa bagian tubuh kita berkembang dan berubah ya. Perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas merupakan hal yang normal dan umum yang dirasakan oleh hampir semua orang ya. Kalau yang tidak mengalami bagaimana? Berarti mungkin ada kelainan hormon atau ada gangguan-gangguan lain yang perlu harus dikonsultasikan ke dokter ya. Pada masa pubertas, kondisi emosional kita juga berubah ya. Jadi tidak hanya fisik tubuh kita berubah, tapi secara emosional kita juga berubah ya. Seperti tadi, menjadi mut-mutan, moody, gampang marah, sensitif ya. Atau mungkin yang menstruasi itu dikenal sebagai PMS gitu ya, pernah dengar ya. Kita jadi mudah terbawa perasaan, seperti mudah merasa marah, sedih, gembira, dan khawatir. Gitu ya. Oke. Nah, ini setelah kita mempelajari bab 5 ini ya, kita akan uji pemahaman nih. Oke. Jawablah pertanyaan berikut ini untuk menguji pemahamanmu tentang bab 5 ini ya. Tadi sudah dari awal sudah belajar tentang pernafasan, pencernaan, kemudian masa-masa pubertas. Oke. Seorang penyelam profesional berkebangsaan Prancis bernama Stephanie Mifsud mampu menahan nafas selama 11 menit 35 detik. Wow, lama sekali ya. Dan berhasil memecahkan rekor menahan nafas terlama. Menurut kalian, apa yang akan terjadi apabila ia terus menahan nafas hingga lebih dari 11 menit 35 detik? Apa yang terjadi ya kalau kita menahan nafas lama? Yang jelas akan merusak otak, organ otak ya. Organ otak dan bisa menimbulkan kematian ya, bisa menimbulkan kematian, karena kalau kita tidak bernafas berarti kan tidak ada asupan oksigen yang masuk ke tubuh kita ya, padahal tubuh kita itu butuh oksigen untuk mengedarkan sari-sari makanan itu lewat darah itu pakai oksigen hemoglobin itu ya. Jadi kalau kita nggak bernafas lama ya jelas organ-organ di dalam tubuh akan rusak. Kalau rusak, otomatis ya kita bisa menimbulkan kematian. Begitu ya. Pada tanggal 14 September 2019 lalu, beberapa wilayah hutan di Indonesia mengalami kebakaran hutan dan menyebabkan polusi udara serius. Asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan di wilayah Riau membuat beberapa wilayah di Singapura terkena dampaknya. Ratusan orang di Singapura harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat terlalu banyak menghirup gas yang beracun. Menurut kalian, kira-kira penyakit apa yang mungkin terjadi apabila seorang terlalu banyak menghirup asap hasil kebakaran, termasuk seperti terlalu banyak menghisap asap rokok, infeksi saluran pernafasan ya. Kemudian mungkin ada pneumonia atau radang paru-paru ya. Kemudian ada mungkin bronkitis juga bisa, radang saluran nafas ya. Kita makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan energi, sehingga kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas.
Menurut kalian, apa yang akan terjadi apabila usus mengalami infeksi dan tidak dapat menyerap makanan dengan baik? Usus itu tempat penyerapan sari-sari makanan. Kalau terganggu, otomatis penyerapan sari makanan tidak optimal. Otomatis penyerapan sari makanan tidak optimal. Berimbas penyerapan sari makanan tidak optimal, berimbas pada nutrisi tidak terserap dengan baik. Akibatnya, pertumbuhan tubuh terganggu ya, pertumbuhan tubuh terganggu dan apalagi penyerapan nutrisi tidak terserap dengan baik, pertumbuhan tubuh terganggu dan muncul masalah kesehatan yang lain ya, masalah kesehatan yang lain. Ingat, karena usus kita sehat, maka tubuh kita sehat. Kunci kesehatan adalah di kesehatan usus. Ingat ya. Setiap manusia akan melewati masa pubertas atau masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Setiap orang memiliki masa pubertas yang berbeda-beda ya. Ada yang mengalaminya lebih awal, namun ada juga yang mengalaminya lebih akhir. Jika kalian termasuk yang terlambat nih, misalkan sudah 14 tahun tapi belum muncul masa pubertas, apa yang kalian lakukan? Ceklah kembali pola makan kalian. Kemudian bisa olahraga secara teratur. Kemudian bisa cek ke dokternya. Tidak usah takut, lihat cek pola makan kalian, masih suka makan seblak, junk food, yang instan-instan, kurangi. Ganti piring kalian dengan sayur, buah, makanan-makanan real food yang sehat. Ya, olahraga teratur, paling nggak seminggu minimal 2 kali jalan ya, atau lari-lari jogging, main badminton, bulu tangkis ya, atau mungkin olahraga yoga, bisa senam. Kalau masih seperti itu kalian bisa cek ke dokternya. Ini materi yang sudah kalian pelajari di bab 5. Semoga semakin paham dan semakin sayang pada tubuh kita sendiri ya, dengan menjaga kesehatan. Kalau kita tidak menyayangi tubuh kita sendiri, siapa yang akan menyayangi ya? Bagaimana kita bisa menyayangi orang lain kalau kita tidak menyayangi tubuh kita sendiri? Semoga semakin paham. Stay tune untuk video-video berikutnya karena akan membahas materi yang lebih menantang dan lebih menarik ya. Oke, selamat belajar. Semoga kalian sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.